Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Purahma. Apa kabar nih anak-anak? Semuanya, Ibu berharap kita semua diberi kesehatan agar masa pandemi ini berakhir, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan hari ini. Lanjut ya. Sekarang kita masuk tema 1, indahnya kebersamaan. Sub tema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 2, kelas 4. Selama pembelajaran berlangsung, orang tua di rumah mohon bimbing anak-anaknya ya. Yuk kita mulai. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Mari kita gali lebih jauh. Yuk, kita baca teksnya sama-sama ya. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa ya yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lainnya menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 pagi Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu setelah warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada tuh 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Selanjutnya, kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan anak-anakku. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Lihat ya gambarnya, itu ada beberapa gambar rumah adat Minang Kabau. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari yuk kita amati rumah adat berikut. Lihat rumah adatnya yang pertama. Lihat sudut lancipnya ya. Nah, gambar yang kedua, rumah adatnya ada sudut tumpul. Nah, diskusikan hasil jawabanmu dengan teman karena masih masa pandemi dengan orang tuamu ya. Temukan sudut lancip
tumpul dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudut. Oke, sekarang anak-anak ibu jelasin ya jenis-jenis sudut. Ada 3 sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukurannya sudut lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Nah, yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut tumpul kita lihat ya berikut ini di gambar nomor 3. Nah, lihat ya anak-anak, ini adalah busur. Menggunakan busur, alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti yang ada di dalam gambar ya anak-anak ya. Nah, selain rumah adat, kita dapat menemukan sudut di sekitar kita. Bangunan di sekitar kita, termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Sudut-sudut yang ada menjadikan ciri khas tersendiri, keberagamannya semakin menjadi unik. Sekarang kita lanjut ke bungo jempa ya. Kan kamu sudah berlatih tuh pada pembelajaran kemarin tarian bungo jempa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok, satu kelompok 8 siswa. Tapi nanti ini digerakannya ketika masa pandemi sudah berakhir ya anak-anak ya. Sekarang kamu belajar dulu nih di rumah. Formasi gerak A, lihat formasinya gerakan tangan. Terus formasi B, lihat pada gambar ya gerakan-gerakannya. Nah, lihat di formasi C gerakannya seperti apa. Lihat di gambar ya. Formasi gerakan D, lihat juga seperti di gambar. Nah, sekarang kamu bisa pelajarin ya di rumah gerakan-gerakan bungo jempanya. Boleh diiringin musik kok bersama orang tuamu. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa belajar bersama orang tuamu ya di rumah.